wajib meyakini keistimewaan para sahabat. Ya, wajib meyakini keistimewaan para sahabat dan meyakini bahwa mereka para sahabat adalah sebaik-baiknya umat. Ya, meyakini keistimewaan para sahabat dan meyakini bahwa mereka sebaik-baiknya umat. Dalilnya apa? Kalau sahabat ini punya keistimewaan, atau dia merupakan mereka ini sebaik-baiknya umat. Dalilnya sangat banyak. Salah satunya di surat At-Taubah di ayat ke-100. Surat At-Taubah di ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini sekarang ganjarannya untuk kaum muhajirin dan ansar. Allah bilang, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Itulah merupakan kemenangan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwata. Ingat, ini ayat turun, sahabat masih di atas tanah. Pujian ini turun kepada mereka, sahabat masih hidup. Lihat bagaimana istimewanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain ikhwata, di surat Al-Fatah ayat 29. Di surat Al-Fatah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad merupakan rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yang bersama Muhammad, siapa yang bersama Muhammad? Sahabat. Dengar sifatnya para sahabat yang Allah sifatkan dalam surat Al-Fatah 29. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini keras sama orang kafir, lembut sesama orang mukmin. Dan tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ini ruk'an. Ruk'an ini bukan sekali ruku, tapi hobinya ruku ibadah. Sujjadan, hobinya sujud kepada Allah. Apakah mereka ruku dan sujud karena riya? La, Allah mengatakan yabtaghuna fadlan minallah. Mereka ruku, mereka sujud, mereka ibadah menginginkan karunia dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini sahabat, dia ibadah, ya. Kalau kita bilang pontennya udah ada di surat Al-Fatah. Kalau kita tanda tanya besar. Ini pujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga dalam surat Al-Hadid di ayat ke-10. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid di ayat ke-10, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Tidaklah sama sahabat-sahabat yang mereka ini berperang dan berinfak sebelum Fathu Makkah dengan sahabat-sahabat yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Setelah Fathu Makkah atau sebelum Fathu Makkah? Sebelum Fathu Makkah. Karena sebelum Fathu Makkah cobaannya lebih berat tentunya. Ya, apa kata Allah? Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang sebelum Fathu Makkah sudah berperang dan berinfak lebih besar derajatnya di hadapan Allah dibanding para sahabat setelah Fathu Makkah. Namun ayat surat Al-Hadid di ayat ke-10 ditutup oleh Allah mengatakan, wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi dua-duanya kata Allah, dua-dua golongan ini semuanya dapat surga. Subhanallah. Dua-duanya dapat surga, ya. Makanya sahabat ini semuanya naik kelas, cuma ranking-rankingnya beda, ya. Itu tadi dari ayat atau dari Al-Quran, ya. Sekarang kita ambil beberapa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil melihat ke langit, ya. Dan ini salah satu faedah ya ikhwata. Nabi ini suka ngelihat ke langit. Kenapa? Tafakkur.
Ya, jadi pada saat Nabi SAW ngelihat ke langit, Nabi liatin bintangnya, Nabi liatin bagaimana langit ini indah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan Allah pun menyuruh kita untuk apa? Bertafakkur, melihat ini alam ini. Karena dalam penciptaan Allah alam ini, mestinya pada saat kita melihat, kita ini takjub sama Allah, iman kita bertambah. Itu orang mukmin. Ya, makanya Nabi SAW suka memandang ke langit. Kenapa? Agar imannya nambah, melihat ini langit di atas tapi nggak ada tiangnya, kata Allah, nggak jatuh. Siapa yang bisa buat itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, makanya kita kalau melihat alam ikhwatah, melihat alam semesta ini, mestinya seorang mukmin ini, mereka ini bertafakur bahwa ini ciptaan Allah. Indahnya, hebatnya ini ciptaan Allah, menjadikan iman kita ini bertambah. Dan Nabi pada saat melihat ke langit, melihat bintang-bintang, Rasul mengatakan, an-nujum amanatun lis-sama. Ini bintang-bintang ini penjaganya. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'ad. Kalau bintang-bintang enggak ada, ini langit pun akan terjadi apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu kehancuran. Dan apa kata Rasul? Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah amanah penjaga para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku pergi nih, kata Rasul, akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan oleh mereka, yaitu fitnah dan lain sebagainya. Makanya waktu Rasul meninggal, apa fitnah yang pertama kali datang kepada para sahabat? Abu Bakar ngurusin apa tuh jadi khalifah? Banyak orang murtad. Lihat, fitnah itu datang setelah Rasulullah SAW wafat. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah penjaganya umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Jika sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Lihat, ya, bagaimana para sahabat ini mempunyai keistimewaan di dalam Islam atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kedua, hadis yang sangat luar biasa, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian menghina sahabatku. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kalian, kata Rasul, berinfak satu gunung Uhud emas. Bayangin nih, ya, ini gunung Uhud, nih yang pernah umrah, yang pernah haji, lihat tuh gunung Uhud gedenya kayak begitu. Siapa yang infak satu gunung Uhud emas? Ada nggak manusia satu gunung Uhud emas nih diinfakin sama dia? Ada nggak? Hatta punya 3 bakhil manusia, punya 3 emas, nggak ada satu. Sedikit-sedikit aja. Ya, ini permisalan yang luar biasa. Kalian infakkan segitu besarnya, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan infaknya satu sahabat, satu mud atau separuhnya, ya, segenggam atau separuhnya. Maka yang lebih besar di hadapan Allah infaknya para sahabat. Allahu Akbar. Ya, ikhwata. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ikhwata, pertanyaannya, ini Nabi SAW waktu beliau mengatakan jangan kalian menghina sahabatku, ngomongnya sama siapa? Lawan bicaranya Nabi siapa? Sahabat apa bukan? Sahabat. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan kalian menghina sahabatku. Ya, gimana nih? Hati-hati, hadis ini salah satu hadis yang paling dijadikan serangan oleh orang-orang Syiah, ya, karena dengan ini dia akan memilih para sahabat, dia akan memilih para sahabat, dia akan banyak menyingkirkan para sahabat, karena Nabi mengatakan jangan kalian menghina sahabatku di depan sahabat juga, berarti nggak semuanya jadi sahabat, cuma orang-orang terus dipilihnya sama dia, ya, dipilihnya sama dia, dikafirinnya sama dia. Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, beliau katakan hadis ini di depan para sahabat yang junior. Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat yang junior, jangan kalian menghina para sahabat yang senior. Karena jika kalian, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
Z dan yang lain sebagainya. Jika kalian ini sahabat junior berinfak satu gunung Uhud emas dibandingkan dengan infaknya para sahabat senior satu mud, yakni satu genggam atau separuhnya, maka lebih tinggi infaknya mereka para sahabat senior. Sekarang ikhwata, kalau sahabat junior aja nggak bisa samain sahabat senior, gimana kita? Sahabat junior aja kita nggak bisa sampaikan, ya, kita nggak bisa saingin sama sekali, ya. Gimana seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib dan mereka para sahabat yang mulia. Dan hadis yang terakhir ikhwata fiddin azakumullah yang menyatakan bahwa seluruh para sahabat mereka merupakan umat terbaik dan mereka semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat terkenal pada saat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian kata Rasulullah yang selanjutnya itu zaman para tabi'in dan yang selanjutnya zaman para tabi'in. Dari sini ikhwata para ulama mengatakan pada saat Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman kata Rasulullah adalah zamanku. Ini merupakan pujian secara umum untuk seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Karena Rasul sebutkan umum, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia ini yang ada di zamanku ini, zaman para sahabat. Ya, kemudian yang berikutnya para tabi'in, kemudian yang berikutnya lagi zaman para tabi'in. Oleh karenanya ikhwata fiddin azakumullah, seseorang muslim, para ahlu sunnah wal jamaah terutama, mereka ini meyakini seyakin-yakinnya bahwa para sahabat sesuai dengan dalil yang datang merupakan sebaik-baiknya umat yang dengannya mereka ini banyak sekali mempunyai hak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.